dapatkan atau yang mempengaruhi pikiran saya gitu. Yang pertama itu ada Reef. Teori Reef itu tentang psikologi well-being. Terus juga ada Mohsen Josanlo tentang well-being ditinjau dari perspektif budaya. Terus juga ada Rashid Skinner dengan pengembangan psikologi Islam yang dinamakan dengan The Islamic Filter Approach gitu. Jadi kalau teman-teman ingin meneliti, sebenarnya teman-teman tuh harus banyak membaca penelitian sebelumnya, artikel sebelumnya, tokoh-tokoh sebelumnya yang itu akan teman-teman rumuskan di dalam penelitian teman-teman itu sendiri. Gitu. Dan saya ingat ketika pertama kali melakukan systematic literature review, dosen saya tuh bilang, lebih sulit menyintesis 100 artikel dalam satu paragraf daripada satu artikel satu paragraf. Jadi teman-teman nanti akan bertemu banyak artikel dan akhirnya di kesimpulan teman-teman harus bisa menyintesiskan dalam satu paragraf atau dua paragraf gitu. Itu yang menjadi tantangan dalam menyusun SLR, kurang lebih seperti itu. Dan bagi saya bagian yang paling sulit untuk menyusun SLR adalah bagian introduction atau pendahuluannya gitu, latar belakangnya. Kenapa sih kayak pengen disusun nih? Soalnya kalau SLR ini bisa kita susun jadi misalkan disertasi atau tesis, tapi SLR nih gimana cara bikin introduction-nya itu bagi saya yang cukup challenging gitu. Nyusun introduction-nya, pendahuluannya, kenapa kok ini penting gitu untuk dilakukan. Tuh, jadi siap-siap aja kalau bikin SLR banyak baca, tapi setelah banyak baca akan jadi banyak tahu. Nah, ini sejarahnya sedikit, saya singgung sedikit sejarah dari SLR itu. Ini tuh literatur review tuh berkembang semenjak abad 18 sampai 19, LR, literatur review. Tapi setelahnya, yang mempelopori SLR ini adalah bidang kesehatan gitu. Karena mereka ingin menemukan apa ya pengobatan yang paling terbaik atau treatment yang paling terbaik gitu dengan didukung oleh bukti-bukti. Makanya tahun 93 didirikan Cochrane Collaboration bahwa ini tuh mengembangkan SLR gitu, metode SLR dengan baik. Dan di tahun 2000-an baru SLR itu diadopsi di berbagai bidang keilmuan seperti apa pendidikan, kebijakan publik, terus juga yang saya tahu tuh teknologi, psikologi juga gitu. Jadi baru awal tahun 2000-an. Dan SLR sekarang terus berkembang. Tuh, makanya kalau teman-teman masih literatur review sebenarnya caranya itu sudah tahun abad 18 itu sudah tertinggal gitu. Tuh kalau di apa namanya kalau di SPS tuh suka apa ya diledekin gitu lah, wah metode kamu masih udah ketinggalan zaman gitu, kamu harus beralih ke metode yang kekinian gitu, yang lebih baru. Itu kurang lebih seperti itu, namanya adalah SLR. Oke, SLR ini singkat-singkat aja apa namanya definisinya. Kita itu mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis secara kritis studi penelitian yang tersedia melalui prosedur yang sistematis. Apa yang membedakan antara literatur review dan sistematik literatur review? Yang paling kentara adalah S-nya atau sistematisnya ini. Nah, sistematisnya ini membuat penelitian ini apa ya literatur review kita itu jadi lebih kuat, lebih kokoh argumen yang dibangunnya gitu karena menggunakan metode yang sangat sistematis. Kalau di poin ketiga ada protokol dan langkah-langkah bakunya gitu. Nanti akan ada langkah-langkah praktis bagaimana teman-teman melakukan SLR. Apalagi ini enak tugasnya kelompok gitu. Maksudnya dalam artian kita tuh punya teman untuk diskusi, check and balance gitu. Pro kontra, tesis dan antitesis bisa saling berdialog di sana, berdebat di sana. Oh, ini cocok atau tidak nantinya gitu. Next. Oke. Okay. Kenapa sih SLR itu penting? Jadi SLR ini penting untuk memberikan dasar untuk membangun model, konseptual atau teori baru dan dapat bermanfaat ketika bertujuan untuk memetakan lebih apa ya tahu perkembangannya lah, sejarahnya, tahu ontologinya lebih pasti, epistemologinya seperti apa gitu. Nah, itu akan lebih kita bisa pahami, kurang lebih seperti itu. Dan saya sering mendengar ketika apa ya mahasiswa gitu melakukan penelitian atau teman-teman mahasiswa, kenapa kok kamu meneliti ini? Penelitian ini belum banyak dilakukan gitu. Ada dua kemungkinan, memang belum ada yang melakukan, belum banyak, atau dia tidak pernah mencari sejauh atau seluas atau selebar jangkauan diri dia gitu. Itu jadi sebenarnya kita jangan apa ya lebih tepatnya jangan menggunakan istilah penelitian ini belum banyak, tapi apa sih kenapa sih belum banyak dilakukan gitu. Kita harus tahu alasannya apa. Makanya kalau di dalam penelitian itu dikenal dengan istilah novelty atau kebaruan. Kebaruan tuh bukan berarti nggak ada, tapi bisa jadi kita tuh
melakukan kritik dari teori sebelumnya, kita perbaiki atau kita coba konstruksi kembali. Makanya saya selalu apa namanya tiga novelty yang selalu saya pegang. Pertama, novelty data empiris. Misalkan pertama penelitiannya itu ada di Bandung, terus kita meneliti Jakarta, itu data empiris. Atau sampelnya itu di usia 20 sampai 30 tahun. Kita melakukan penelitian di 10 sampai 20 tahun, itu juga novelty. Teori, misalkan teori. Teori biasanya penelitian sebelumnya itu banyak menggunakan teori subjektif well-being. Tapi kita pakai psikologi well-being dengan alasan kenapa harus PWB misalkan. Metode, misalkan metodenya dulu itu pakainya SEM, Structural Equation Model. Terus kita tambahin SM, Exploratory Sequential Model gitu. Nah, itu kebaruan juga disebutnya gitu. Selanjutnya tujuan dari SLR yaitu ada 5 ini teman-teman bisa baca, tapi bagi saya yang paling penting kita itu menganalisis perdebatan dari suatu topik penelitian, dan yang kedua adalah menemukan gap research. Jadi di sekolah pasca sarjana ada salah satu doktrin ketika kita ingin membuat tulisan atau artikel, kita itu harus terlibat dalam perdebatan percakapan akademik di dunia gitu. Kita tuh harus terlibat dalam percakapan yang orang-orang seluruh dunia ini memang sedang bercakap-cakap tentang itu gitu. Jadi kita tidak seperti seorang yang sedang menyendiri di sebuah gua terus kita mencoba mengembangkan. Nah, tidak seperti itu. Tapi dengan kita melakukan SLR, kita tuh mencoba terlibat dalam percakapan dunia gitu. Nanti akan saya coba kasih contoh. Ya, ini adalah bukan salah. Ini adalah contoh judul disertasi dan konsep kerangka pemikiran saya gitu. Saya memberikan judul model Islamic Psychological Well-being pada 3 kelompok pemikiran keagamaan Muslim fatalistik, moderat, dan liberal dengan kerangka pikir yang seperti ini gitu. Gratitude, uh, religious orientation sebagai independen, hope-nya sebagai mediator, dan Islamic Psychological Well-being itu sebagai dependent. Kenapa muncul seperti ini gitu? Kenapa kok judulnya jadi kayak gini? Kenapa kok modelnya jadi seperti ini gitu? Nah, ini sebenarnya saya bangun dari 2 SLR yang saya lakukan gitu. Nah, ini gambar SLR yang yang pernah saya lakukan lah kurang lebih. Yang sebelah kiri itu SLR tentang well-being dalam Islam. Ini saya lakukan di semester 2 kuliah gitu, semester 2 kuliah tahun lalu. Saya mencoba melihat bagaimana perkembangan well-being dalam Islam, dan akhirnya Islam dipengaruhi oleh tadi religious orientation, hope, dan juga gratitude. Dan kenapa saya mengembangkan Islamic Psychological Well-being itu salah satunya adalah hasil dari SLR yang saya lakukan di bawah supervisi Prof. Rena tentang Scale of Psychological Well-being yang sebelah kanan ini saya lakukan di semester 3 atau semester sekarang gitu. Nah, ini 2 SLR yang saya lakukan menghasilkan judul dan juga kerangka berpikir gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk langkah-langkah untuk melakukan SLR? Kak, mau tanya. Oke, Yang tadi kotak-kotak itu dong, Kak. yang mana nih? Yang Ini, bukan yang sebelahnya. ini. Ya, ha. Kenapa nih pertanyaannya? Itu yang NN-nya itu dari semua jurnal yang kita baca ya, Kak? Yang N yang mana? N yang jumlah yang Yang mana? N Google Scholar N Oke, 193 N itu dapatnya dari situ bukan? oke. Oh, kita dapat Gimana? ini total semua ini kita yang bikin sendiri apa dia udah ada pakemnya sih? Jadi gini, nanti saya coba jelaskan di belakang, itu ada langkah-langkah praktis, tapi saya ingin jawab sedikit saja. Misalkan saya yang ini, N916. Ini tuh jumlah keseluruhan jurnal yang berkaitan dengan well-being dalam Islam. Gitu. Ada 916 ketika saya buka database Tyler and Francis, EBSCOhost, dan Wiley gitu. Ada 916, Wiley ada 501, EBSCO ada 150, Taylor Francis ada 265. Digabungin jadi 916. Jadi nanti langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari jurnal
dari topik yang mau kita teliti gitu. Di mana nyarinya? Di database. Database-nya ya di Scopus misalkan, di Web of Science, PubMed, Google Scholar dan lain sebagainya gitu. Itu atau ini gitu. Itu kurang lebih seperti itu gitu. Ada lagi? Udah, Kak. Oke. Mas, Nanti akan mau tanya, ya. Oke, silakan. scoping sama systematic literature review bedanya apa? Apaan? Scoping review sama systematic literature review. Copy nggak? Iya, Eh, scoping. Copy. Oke. Saya tuh sebenarnya pernah mendengar tentang apa namanya scooping gitu, tapi saya lupa apa apa beda dengan SLR. Saya coba Google dulu apa scooping. Scooping review namanya ya. Ya, saya tuh kemarin sempat lihat tuh dia tuh sama-sama diseleksi juga dari database kayak metode yang ini. Cuman katanya tidak serigid systematic literature review gitu aturannya. Oke. Eh, saya pengetahuan saya kurang tentang scoping review, jadi saya tidak bisa menjawab gitu. Tapi Baik-baik, yang jelas eh, SLR ya yang saya tahu bedanya SLR dengan LR aja sih gitu. Secara baik-baik. gitu Kak, mohon maaf itu saya tidak bisa menjawab hal itu. Oke, ada lagi? Lanjut dulu kayaknya Mas. Oke. Tadi ya, ini langkah-langkah praktis melakukan SLR. Kurang lebih saya bikin ada 8 langkah gitu, 8 langkah eh, yang bisa kita lakukan ketika melakukan SLR. Pertama adalah merumuskan pertanyaan dan atau tujuan penelitian. Mulai dengan pertanyaan yang jelas, single construct, variabel atau hubungan antar variabel, atau dan topik itu sudah pernah atau banyak dibahas sebelumnya. Kalau kita mau melakukan SLR, pertanyaan harus jelas. Kita mau meneliti tentang apa? Single construct kah? Single variabel kah? Atau hubungan antar dua variabel? Misalkan harapan dengan well-being. Atau kita mau meneliti well-being saja. Atau kita mau meneliti religious orientation, hope, atau gratitude gitu. Itu terserah kita gitu. Asal nanti saya bilang introduction-nya harus disusun tuh. Kenapa saya meneliti itu bagian yang paling sulit itu makanya itu menurut saya pun masih sangat berusaha gitu untuk menyusun latar belakang masalah yang baik gitu. Kadang pertama mas saya nulis latar belakang, udah bagus nih. Pas saya baca, kok jelek amat latar belakang saya gitu kan. Siapa yang ngajarin nulis kayak gini gitu. Nah, ini kadang jadi pertanyaan buat saya itu tantangan. Nah, SLR yang saya kerjakan di bawah supervisi Proprena itu ada 2 pertanyaan yang akan saya jawab. Bagaimana perkembangan alat ukur atau skala psikologi well-being dari tahun ke tahun pada setiap populasi di seluruh dunia? Satu. Kedua, apa saja keterbatasan utama yang ditemukan dalam penelitian tentang PWB dan rekomendasi apa yang diberikan untuk penelitian di masa depan? Itu 2 pertanyaan penelitian yang saya jawab. Jadi nanti saya akan merumuskan atau membahas dari 2 pertanyaan yang saya lakukan. 2 pertanyaan ini akan banyak berpengaruh terhadap SLR kita. Gitu. Saya kasih contoh lagi. Ini saya ambil dari salah satu jurnal, saya lupa di daftar pustaka sudah saya tulis, tapi menggunakan teknik picoelemen. Picoelemen itu populasi, P-nya population. Siapa nih yang mau kita teliti? Oh, ternyata pasien dewasa yang dia pernah dioperasi, operasi jantung gitu. Nah, ini intervensinya apa sih? Eh, membandingkan current standar treatment ya dibandingkan dengan apa namanya treatment standar yang sering dilakukan gitu. Outcome-nya atau hasilnya meredakan nyeri misalkan gitu. Nah, ini jadilah pertanyaan efektivitas paracetamol dalam bentuk tablet dibandingkan dengan pengobatan standar saat ini dalam mengurangi nyeri pada pasien dewasa yang menjalani operasi. Nah, teman-teman juga bisa menyusun ini menggunakan PICO misalkan
siapa pasien kita? Oh, ternyata pasien kita adalah eh, Muslim liberal misalkan. Karena ini kan mata kuliah psikologi agama nih, Muslim liberal misalkan. Intervensinya apa intervensinya? Oh, ternyata Muslim liberal itu punya religious orientation yang beda dari Muslim apa ya bukan konvensional, tradisional atau Muslim moderat gitu. Compare kita bandingkan dengan Muslim tradisional atau Muslim apa namanya moderat itu tadi, outcome-nya ya jangan teman-teman ingin melihat bagaimana kondisi apa ya, ya mungkin kondisi well-being dia gitu, bagaimana bedanya gitu. Nah itu bisa kita lakukan dengan teknik PICO juga, population, intervention, comparison, dan outcome gitu. Nah dari PICO itu tadi kita yang penting juga dilakukan ketika melakukan SLR adalah keyword atau kata kunci. Kata kunci ini eh, harus sensitif, tapi juga tidak boleh terlalu spesifik. Takutnya jurnal yang atau artikel yang kita itu terlalu sedikit akhirnya, tidak menggambarkan penjaringan artikel yang komprehensif. Kata kunci harus powerful, tentunya ini disebutkan kata kunci powerful. Jadi ketika kita ketik kata kunci tersebut, nah itu seperti apa? Bisa kita cari sinonimnya atau kita lihat keyword artikel yang sedang kita baca. Misalkan penelitian saya itu tentang skala psikologi well-being. Ini kurang lebih kata kunci yang saya gunakan. RIF, scale, psychological well-being, validity, reliability, dan psikometri. Gitu. Nah ini kata kunci yang saya cari gitu untuk mencari artikel. Ini contoh punya saya. Dan saya kasih contohnya. Ini apa ya? Ini contoh beberapa kita bisa menggunakan or, and, not, terus juga tanda kutip, tanda petik gitu untuk melakukan pencarian. Ini salah satu contoh yang kata kuncinya cukup rumit gitu. Smart manufacturing or digital manufacturing or smart factory gitu, and dalam kurung bisnis proses. Nah, ini kata kunci penting untuk teman-teman lakukan gitu. Teman-teman perlu mencari sinonim yang tepat, atau kita bisa baca salah satu jurnal ketika meneliti tentang tadi skala well-being, kata kunci yang muncul apa aja sih? Oh, validasi, validitas, reliabilitas, atau satu lagi itu psikometri. Psikometri ya alat skala gitu. Nah, itu bisa kita cari juga. Nah, penting untuk merumuskan kata kunci yang powerful dalam apa namanya? SLR ini. Oke, saya lanjut dulu. Yang selanjutnya, ketika kita udah merumuskan pertanyaan, dapat kata kunci, tentukan database mana yang mau digunakan. Gitu. Database itu ya yang apa ya, yang sumber-sumber bacaan gitulah, kurang lebih seperti itu. Makanya ini paling bagus katanya yang sering saya baca itu Scopus dan Web of Science gitu. Tapi keterbatasan saya gitu. Scopus dan Web of Science itu berbayar. Saya nggak punya duit. Kampus saya tidak menyediakan ini. UIN Jakarta nggak punya Scopus dan Web of Science gitu. Saya nggak bisa minjem ke anak UI. Nggak bisa saya gitu. Ini keterbatasan saya. Saya pernah coba minjem ke anak UI 2 kali. Nggak, apa namanya, yang satu jawabannya nggak mau. Yang satu lagi saya sudah lepas jadi mahasiswa, saya udah alumni gitu. Jadi nggak dikasih pinjem. Ya akhirnya saya cari yang gratis gitu. Jadi ya penelitian ini banyak keterbatasan gitu. Yang penting kita mau mengakui itu. Ya namanya juga mahasiswa gitu. Kadang-kadang punya uang, kadang-kadang lebih sering nggak punya uang gitu kan. Jadi nggak bisa memaksakan tuh. Tapi banyak cara kok. Banyak cara jalan menuju Roma. Nggak perlu khawatir bahwa kita nggak punya duit terus nggak bisa akses gitu. Tenang aja. Banyak jalan menuju Roma. Paling bagus idealnya Scopus atau Web of Science untuk bidang-bidang sosial gitu. Ya, tapi kalau nggak itu juga nggak apa-apa. Gitu. Database nih, kita bisa cari. Mungkin ada yang pernah punya akun Perpusnas. Nah ini bisa kita cari di sini nih. Ada Emerald Insight, Wiley, Science Direct gitu. Terus apa lagi ya? Tyler and Francis gitu. Nah ini apa ya? Bisa jadi kita kan bisa jadi alternatif buat kita. Ketika kita tidak bisa Scopus, kita pakai yang gratis nih, gitu.
cari tuh daftar akun e-resources perpusnas.go.id, daftar di situ bisa nih buka ini. Springer ada juga. Ini ada jurnal yang kebuka, ada jurnal juga yang harus berbayar tetap gitu. Prinsipnya kayak gitu, tapi bisa lah, masih bisa gitu. Kalau ada jurnal yang terkunci pakai Sci-Hub gitu, misalkan teman-teman kan tahu tuh cara nge-hack jurnal. Atau kalau saya Sci-Hub nggak bisa, saya biasa bukan download, beli di Shopee 2.500 gitu. Karena terpaksa. Ya mau gimana lagi? Ya mahasiswa juga penuh keterbatasan. 2.500 ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung ngurangin jajan di kampus, nggak apa-apa, nggak makan siang, yang penting baca jurnal itu. Bercanda aja, tapi tetap harus makan siang gitu. Ya itu kurang lebih seperti itu. Kayaknya Win Jakarta mungkin pada punya akun remote log Win Jakarta. Eh, pada punya Win Jakarta. Eh, Waktu itu pernah diajarin tapi lupa Mas, itu yang remote Waduh. lognya itu. Itu jangan lupa tuh, itu juga database dari Win Jakarta ya. Win Jakarta nggak punya Scopus tapi punya database yang lain. Ya lumayan lah gitu. Eh, Bisa buka Gestor, Brill, EBSCOhost itu bisa kita buka di sini, bisa kita manfaatkan. Tadi Iperpusnas atau Win Jakarta Remote Log itu bisa kita buka untuk mencari jurnal-jurnal yang kita inginkan gitu. Eh, Nanti cari aja tuh sendiri tuh, eksplorasi sendiri. Saya dulu pertama kali dikasih tugas SLR tuh semester 2, awal semester 2, dosennya cuma ngomong gini, tugas UAS bikin paper SLR, udah gitu aja, nggak dikasih tahu tuh. Mau nyarinya gimana kek, mau apa tuh SLR, nggak tahu dah, pokoknya cari sendiri gitu, nggak mau tahu dosennya. Itu tentang database. Bisa cari Google Scholar, Google Cendekia nih. Ini bisa kita cari di sini juga. Gratis kalau Google Scholar. Teman-teman bisa akses nih dengan sangat mudah Google Scholar. Sangat baik sekali. Penelitian saya dengan Prof. Rena di SLR skala psikologi well-being, saya menggunakan Google Scholar. Alasan saya adalah dengan mengakses Google Scholar jadi lebih apa ya? Jadi lebih menjaring artikelnya lebih banyak. Kalau saya pakai database yang tadi itu satu-satu terfragmentasi, terpisah-pisah, akhirnya saya tidak bisa mengumpulkan banyak. Tapi dengan menggunakan Go Scholar jadi banyak tuh terkumpul artikel, jadi ada 193 artikel yang saya kumpulkan. Oke? Nah, itu adalah yang ketiga, database-nya mau kemana. Yang keempat, tentukan kriteria inklusi dan eksklusi dari jurnal. Kriteria inklusi itu jurnal yang mau kita ambil, yang mau kita pakai, yang mana aja, apa aja kriterianya. Eksklusi itu yang kita buang nanti. Ini jurnal saya tentang SLR skala psikologi well-being, itu ada beberapa beberapa kriteria inklusi. Yang pertama full text jurnal artikel, jadi harus full text dia. Kedua ditulis pakai bahasa Inggris. Yang ketiga ada kata PWB, skala, RIF, validitas, reliabilitas atau psikometri di kata kunci atau judul gitu. Ada itu. Yang ke selanjutnya psikometri analisis, jadi menganalisis dari perspektif psikometri. Tentunya penelitian harus kuantitatif, sampelnya remaja dan dewasa, risetnya dilakukan di seluruh dunia, terindeks Scopus minimal Q3. Jadi kalau kita mau menulis SLR, terus kita punya rencana ingin terbit di Scopus, itu harus jurnal Scopus juga. Tapi kalau Sinta, itu cukup jurnal Sinta juga cukup. Misalkan kita mau nulis SLR di Sinta 3, itu pakai jurnal Sinta 1, Sinta 2 bisa tuh. Kalau kita menulis di Scopus, nggak bisa pakai jurnal Sinta. Gitu. Ini makanya nanti kalau kita bikin artikel, mau dipublish nggak nih? Publishnya di mana? Gitu. Itu penting. Teman-teman bisa merumuskannya sendiri gitu. Misalkan penelitian tentang, kebetulan saya adalah psikologi pendidikan. Misalkan saya kasih contoh anak ADHD yang dia sekolah di sekolah dasar negeri, terus juga usianya 10 sampai 12 tahun. Misalkan gitu, itu boleh kita mau merumuskan itu. Di luar itu artikelnya dieksklud semua, dibuang. Nah, teman-teman bisa melihat apa ya namanya?
melihat ranking jurnal itu melalui website Simago. Itu Simago Jurnal. Misalkan ada jurnal apa, kita cek jurnalnya terindeks Scopus atau tidak nih. Oh, ternyata terindeks gitu. Nah, ini bisa pakai Simago Journal and Country Rank ya gitu. Atau teman-teman bisa ngelihat di website Scopus langsung. Nah, ini kalau cuma ngelihat apa ya namanya? eh ngelihat ya data-data jurnal dia ada di kuartil berapa, kuartil 1, 2, 3 itu bisa pakai website Scopus, terus juga site score-nya, highest percentilnya, citation-nya, cited-nya gitu itu bisa kita lihat di website Scopus. Jadi yang boleh masuk kriteria kita itu jurnal yang site score-nya di atas misalkan 30. Nah, berarti jurnal-jurnal yang di atas 30 aja yang kita pakai gitu. Itu tergantung teman-teman merumuskan kriteria inklusi dan eksklusinya gitu. Oke, saya lanjut. Kak, maaf. Kalau lihat jurnal tuh, Oke, Kak, maaf sekalian dulu sebentar, maaf. Kalau jurnal tuh mesti boleh. sampai harus 900 atau 500 gitu, atau kita bisa cuman kayak 200 gitu. Oke, oke, oke. Tenang, jangan panik dulu dengan angka yang ratusan itu, jangan panik. Saya tahu ketika melihat angka itu panik kan. Saya juga dulu pertama kali, aduh 900 jurnal gimana bacanya. Kayak habis hidup saya buat baca jurnal. Saya nggak bisa main-main, lucu-lucuan gitu kan. Nonton bioskop saya nggak bisa, harus baca jurnal. Enggak, tenang aja. Ntar saya jelasin untuk mengurangi jurnal itu nyampe puluhan doang. Tuh. Nanti ada tahap selanjutnya. Selanjutnya, menilai kualitas jurnal. Jadi jurnal yang udah kita tadi kriteria inklusi, kita nilai juga tuh kualitas jurnalnya. Seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul. Ini jurnalnya menampilkan masalah tidak, terbatas tidak, hasilnya gimana, ada validitasnya tidak, gitu, ada reliabilitasnya nggak, definisinya jelas nggak dia nih, tujuan dan hasilnya nyambung nggak atau nggak nyambung, gitu. Paling enak double review nih, teman yang satu baca, teman yang dua baca. Yang satu, kata teman yang satu, oh ini layak kita baca nanti. Kata teman yang satu, nggak layak. Berdebat tuh, layak apa enggak? Oh ternyata dibuang, akhirnya itu bisa double review gitu. Menilai kualitas jurnal. Jadi sebenarnya dari kriteria inklusi dan menilai kualitas jurnal, itu jurnal yang 900 banyak, itu berguguran satu persatu gitu. Itu berguguran satu persatu. Misalkan tadi 900, kita punya kriteria inklusi nih. Kriteria inklusi kita ini seperti ini. Kita pilih jurnal yang 900 tadi, wah tinggal 50 ternyata ketika menggunakan kriteria seperti ini. Gitu. Setelah kriteria inklusi, kita menilai kualitas jurnal, ternyata yang berkualitas jurnal kita itu hanya 30. Nah, berarti 30 yang nanti disintesis di tahap akhir SLR. Nanti akan saya jelaskan apa namanya ya, tahapannya gitu, menggunakan Prisma. Nah, ini contoh aja sih penelitian SLR di Scopus. Nah, itu qualify classification-nya tuh strong, strong, moderate gitu. Ya, masih dipakai gitu. Moderat masih bisa dipakai dengan penilaian yang dia lakukan. Jadi makin apa ya, makin robust, makin ketat kita melakukan seleksi itu makin bagus SLR kita tuh. Nah, terus setelah tadi di apa namanya dibuang-buang-buang, akhirnya oh ternyata jurnal kita itu cuma ada 30 yang disintesis di tahap akhir. Setelah itu kita melakukan ekstraksi data. Misalkan kita menulis nama autornya siapa, year-nya tahun berapa, nama jurnalnya apa, indeksnya seperti apa, judulnya kayak gimana, database-nya apa, negaranya di mana, partisipan atau sampelnya siapa aja, terus juga alat ukur yang digunakan, teori yang digunakan. Nah, itu eh, tergantung kita, sesuai kebutuhan kita gitu. Nggak mengikat, tidak ada aturan baku. Saya kasih contoh lagi, ini di salah satu artikel dia cuma menampilkan penulis, tahun, metodologi, dan apa namanya temuan kuncinya apa sih, temuan utamanya apa. Ada juga yang seperti itu.
Ada juga yang seperti ini, faktorial sampelnya, dan dia ingin meneliti tentang skalanya, itu paling penting. Di jurnal saya yang saya kerjakan itu penulisnya, negaranya, sampelnya siapa, dimensi yang digunakan berapa dimensi, itemnya ada berapa, analisis yang digunakan apa, hasil penelitiannya gimana gitu. Itu tergantung bagaimana kita merumuskan. Tuh. Dan selanjutnya adalah melaporkan tahapan SLR yang telah dilakukan. Tadi saya kasih contoh supaya lebih terlihat. Sebenarnya ada banyak cara untuk melaporkan. Ini saya ambil yang pernah saya gunakan, itu Prisma, Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Ini hanya salah satu contoh saja. Tuh. Nah, ini contoh jurnal yang akhirnya direview hanya 70 nih. Tuh, 70 saja. Ini 40 jurnal saja yang akhirnya direview setelah melakukan excluded gitu. Tergantung kita seperti apa. Nah, ini yang punya saya bisa menjelaskan kalau ini lebih detail. Tadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Ini penelitian saya yang tentang SLR, Psychological Wellbeing. Pertama yang saya lakukan adalah mencari, merumuskan pertanyaan. Pertanyaan tadi, database. Saya nyari di database lain, Wiley, Taylor, and Friends, itu sulit mengumpulkan. Akhirnya saya pakai Google Scholar. Di Google Scholar, saya menemukan 193 artikel. Selanjutnya, saya cari juga melalui sumber-sumber yang lain gitu, secara snowball lah, kurang lebih teknik snowball namanya. Tambah 11. Jadi yang saya kumpulkan ada 204 gitu. 204 jurnal yang saya temukan. Selanjutnya, jurnal itu saya masukkan di Mendeley gitu. Misalkan kita ekstrak Mendeley atau kita baca satu-satu di Mendeley, oh ternyata ada yang sama di judulnya. Akhirnya kita buang, saya buang tuh. Berapa? 7 jurnal. Akhirnya tinggal 197 gitu ya. Dari 197 gitu. Dari 197 itu saya punya kriteria inklusi. Inklusinya ini nih, yang sudah tadi saya rumuskan. Dari mulai nomor 1 sampai yang terakhir gitu. Ternyata yang tidak sesuai itu ada 165. Saya buang tuh 165 jurnal karena tidak sesuai. Contohnya ada yang jurnal Scopus terindeks Q3 tapi dia pakai bahasa Spanyol. Saya buang. Ada jurnal tentang penelitian skala PWB tapi dia tidak terindeks Scopus. Saya buang gitu. Jadi banyak tuh terbuang, ada 165. Ada tentang psychological well-being tapi bukan tentang skala atau alat ukur gitu. Saya buang lagi gitu. 165 yang sama. Setelah itu sisanya 32 jurnal gitu. 32 jurnal ini tadi quality assessment, kita nilai jurnal ini layak nggak nih? Tujuannya ada nggak? Terus hasilnya menjawab nggak gitu. Tadi ada juga yang menilai jurnal itu menggunakan side score misalkan atau ya banyak lah gitu. Seperti itu. Akhirnya ada 3 jurnal lagi yang saya buang ketika quality assessment. Akhirnya bukan cuma, 29 lah akhirnya yang saya sintesis gitu. 29 jurnal. Jadi dari ratusan tadi itu apa ya namanya? Kayak apa ya? Kayak misalkan nggak banyak gitu. Nggak 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 banyak gitu, nggak banyak yang nggak 193 apa namanya? Saya baca enggak. Yang 197 ini saya baca cuma apa namanya judul dan kata kunci dan abstraknya gitu. Oh, di jurnal ini ada kata kunci validity nih misalkan atau oh tidak ada, saya buang langsung tuh, di drop langsung. Jadi nggak semuanya. Yang saya baca benar-benar itu hanya 29 gitu. Jadi kalau saya baca 197 atau 193 ini, wah habis waktu saya, hidup saya gitu. Untuk menyelesaikan penelitian, sedangkan hidup saya ada kehidupan lain gitu yang perlu saya lakukan gitu. Jadi nggak perlu khawatir, ada tahapan-tahapan untuk mengurangi hal ini. Gitu. Itulah yang disebut dengan SLR, sistematisnya di situ. Kita ada kriteria, ada kata kuncinya, kriteria eksklusinya, apa namanya, quality assessment-nya, akhirnya jadi 29.
Kalau yang well-being tadi ada 59 gitu, lebih banyak karena lebih luas cakupan saya gitu. Tidak mengaitkan well-being dengan variabel tertentu gitu. Nah, ini sebenarnya opsional sih, analisis bibliometrik tuh opsional aja. Mau teman-teman pakai, mau enggak juga nggak jadi masalah. Kalau bisa ya pakai, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Ini biasa pakai Fast Viewer. Ada yang tahu Fast Viewer mungkin? Ada yang pernah dengar, ada yang pernah lihat gitu bentuk Fast Viewer. Ini analisis bibliometrik namanya. Ini aplikasinya kayak gini nih, Fast Viewer. Jadi dari jurnal tadi yang 29, kita masukkan Mendeley, di save, terus kita masukkan ini. Tuh, nanti munculnya kayak gimana? Kayak gini nih hasilnya nih. Apa ya? Kalau ini keyword correlationship analyzing using clusterization on Fast Viewer. Gitu. Jadi antar kata kunci nih, kata kuncinya gitu. Digabung-gabung. Saya nggak bisa menjelaskan yang ini cuma contoh aja. Nah, ini kalau punya saya penelitian tentang psikologi well-being. Itu berkaitan apa sih? Dengan apa? Oh, ternyata dengan pengukuran di sini. Gitu. Oh, psikologi well-being itu dikaitkan dengan CFA, faktor validitas faktor, dengan psikometri misalkan gitu, dengan adolescent tuh remaja, dengan construct validity. Nah, ini sebenarnya dari sini ini salah satu cara untuk mencari ruang kosong penelitian gitu. Kalau di SPS tuh selalu ada, kamu tuh harus bisa bercakap-cakap dengan sarjana di dunia, tapi juga kamu harus bisa menemukan ruang kosong gitu. Yang meneliti psikologi well-being tuh banyak, tapi kamu harus jeli mencari kebaruannya apa, ruang kosongnya apa. Oh, ternyata mungkin di sini psikologi well-being itu belum ada penelitian yang mengaitkan dengan Muslim. Itu tidak ada tuh. Oh, psikologi well-being, skala psikologi well-being itu belum pernah dicoba di Muslim, atau psikologi well-being itu belum pernah ada yang melakukan penelitian SLR. Nggak ada nih. Nah, itu ruang kosong tuh yang bisa kita manfaatkan dengan Fast Viewer ini gitu. Beda bahasan sebenarnya untuk Fast Viewer, tapi ini mengenalkan saja. Data sintesis. Nah, ini tadi kalau udah 29 jurnal, disintesiskanlah oleh kita. Buatlah kesimpulan tentang hasil atau keterbatasan studi gitu. Hasil apa sih ini? Misalkan psikologi karena WB yang saya dapatkan, model dimensi 6 faktor itu tidak berlaku di seluruh populasi dunia. Di Jepang, di Swedia itu cuma 5 faktor, atau di penelitian lain tuh dimensinya berubah, nggak jadi 6 faktor lagi. Terus juga jumlah itemnya kalau terlalu sedikit, reliabilitas internalnya jelek, kalau terlalu banyak, orang kan capek neliti. Ya, itu berapa nih jumlah item yang pas? Nah, itu kita dapatkan dari sintesis SLR ini. Begitu. Simpulannya, SLR merupakan proses yang memakan waktu rata-rata 4-18 bulan. Sebenarnya dengan bantuan banyak aplikasi sekarang sangat lebih cepat gitu untuk mengerjakan SLR. Mungkin ini eh, ya bisa apa ya, bisa 4 bulan tuh cepat tuh, termasuk kayak gitu. 6 bulan cepat gitu. Apalagi tadi berkelompok itu akan sangat cepat lagi. Nah, ini kita dengan melakukan SLR kita itu akan apa ya? Akan mendapatkan tinjauan teoritis yang sangat mendalam. Kritiknya apa, yang mendukungnya siapa, dan lain sebagainya. Menyajikan perkembangan terkini. Saya ambil contoh gini, saya meneliti tentang tadi salah satunya adalah religious orientation. Jadi yang tahu mungkin teori religious orientation pertama kali di apa ya, dirumuskan oleh siapa? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa, nggak tahu. Saya juga dulu nggak tahu kok. Dulu yang merumuskan religious orientation itu adalah Allport. Nah, kenal kan Allport? Kalau Allport pasti kenal lah. Allport tuh psikologi individual. Dia itu pertama kali di tahun 1967 merumuskan religious orientation dengan dua dimensi, intrinsik dan ekstrinsik gitu. Tahun 1967. Selanjutnya ada scholar baru yang mengkritik Allport bahwa Allport itu terlalu sederhana dengan intrinsik dan ekstrinsik itu. Di tahun 1976, Batson mengkritik bahwa religious orientation itu ada 3 dimensi, means, ends, and quest gitu kan. Dan Batson ini membuat quest, skala quest.
gitu. Dan mengkritik intrinsic intrinsic orientation itu sebagai ortodoksi agama. Itu dikritik oleh Batson tuh. Tuh jalannya akhirnya intrinsic, extrinsic, ada quest orientation gitu. Selanjutnya ada juga sarjana lain namanya Gorsuch dan McPherson tahun 1809 itu mengkritik lagi teorinya Allport. Teori Allport yang ekstrinsik itu terlalu sederhana. Orang-orang tuh ekstrinsik tuh nggak cuma sekedar ekstrinsik aja, tapi dengan menambahkan, mengintegrasikan dengan teori motivasi dan fungsi agama, fungsi ganda agama, dia itu membagi ekstrinsik itu jadi dua, ekstrinsik sosial dan ekstrinsik pribadi. Jadi ada 3 dimensi. Nah ini perkembangan ini yang bisa kita telusuri dari jejak-jejak SLR gitu. Allport, Batson, Gorsuch itu. Orang-orang taunya teori Allport nih misalkan. Ya memang teori Allport itu teori apa ya? Teori awal yang paling awal, tapi kritiknya banyak yang udah dilakukan. Misalkan lagi penelitian saya tentang Hope. Hope itu yang paling terkenal teori Hope-Snyder gitu. Snyder, saya nggak tahu cara bacanya. Teori Hope-Snyder dan sejarah teori Hope itu ternyata dari apa ya? Legenda kotak Pandora di Yunani gitu. Oh ternyata sejarah itu dari kotak Pandora. Jadilah teori Hope. Dari teori Hope, Snyder ada pathway dan agency Hope. Tapi dikritik ternyata oleh Scioli tahun 2011 bahwa teori dari apa namanya? Teori dari Snyder ini lebih mirip teori goal orientation atau teori tujuan, cuma berfokus pada tujuan. Padahal Hope itu ada mastery, ada attachment, survival, dan juga spirituality gitu. Nah ini perkembangan-perkembangan ini bisa kita telusuri melalui SLR. Jadi kita lebih apa ya? Lebih paham lah minimal dengan topik penelitian kita gitu. Jadi lebih tahu lah, nggak apa ya, nggak pas ditanya, kok kamu pakai teori Allport? Nggak tahu bu, atau Pak, saya cuma tahu teori ini doang. Nggak, kita nggak bakal jawab kayak gitu. Tapi kita tahu perkembangan teorinya kayak gimana. Atau psychological well-being, kenapa kok saya meneliti psychological well-being? Ya, saya meneliti itu karena populasi Muslim itu ketika melakukan penelitian well-being itu lebih banyak menggunakan teori subjektif well-being dari Dinner gitu. Dan kesubjektivitasan seseorang itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Saya menggunakan PWB karena lebih objektif dan dari salah satu hasil penelitian bahwa PWB itu bisa lebih mengukur masa depan bisa lebih memprediksi masa depan seseorang 10 tahun ke depan gitu. Nah, ini penelitian-penelitian. Jadi apapun yang kita tulis sebenarnya di penelitian kita atau di tesis kita, di disertasi kita, di artikel jurnal kita atau di tugas kita itu ada dasar argumen yang kuat gitu. Jadi sulit untuk dibantah tuh. Ada ruang tapi setidaknya kita punya argumen yang kokoh untuk menyusun itu. Nah, itu SLR fungsinya seperti itu. Jadi akan sangat asyik sekali. Nah, ini apa ya namanya? Kayak semacam ya bisa dibilang hal-hal yang bisa kita lakukan checklist gitu. Oh, pakai Pico udah, pertanyaan penelitian ada, digital library udah saya lakukan, inklusi udah ada, quality assessment udah. Nah, ini checklist aja tuh gitu. Nah, ini jurnal yang saya baca yang paling banyak itu dari Carrera dan Davis. Davis kalau nggak salah Davis ya. Atau lem ini ya, saya lupa lah. Kalau nggak salah lem Systematic Literature Review and Introduction tuh. Itu yang bisa banyak baca dan ini tuh apa ya? Jurnal 2 ini memberikan saya langkah-langkah praktis untuk melakukan SLR, jadi lebih jelas gitu. Ya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan, kalau pusing kita diskusi saja gitu. Saya selalu suka dengan kata-kata Socrates. Pertanyaan yang bagus adalah dasar pengetahuan yang bagus juga. Jadi silakan bertanya dan kita punya hak untuk berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak banget yang tanya, Kak. Itu Nah, di kolom chat udah ada Kolom 4 chat banyak yang yang nanya. oh ada yang nanya ya, saya nggak tahu ini. Sekalian Eh, boleh dibuka lagi Kak PPT-nya. mulai dari yang pertama tuh yang 193, Pak. Oh, ini, maaf mau tanya, 193 itu hasil setelah kita tulis keyword di Scholar atau yang kita download, Pak? 193 itu hasil pencarian yang kita lakukan. Belum di-download tuh, kadang belum di-download.
Teman-teman pernah cari jurnal atau artikel di Google Scholar, misalkan Google Scholar itu ada judul artikel tuh. Di judul artikelnya bisa kita baca langsung di situ. Misalkan kita baca judulnya, atau kita klik ada abstraknya, ada keywordnya. Jadi belum belum di-download pun tidak apa-apa, tidak jadi masalah gitu. Yang 193 mah. Bisa kita lakukan seperti itu. Tapi kalau misalkan mau di-download, misalkan kita punya banyak waktu luang nih, saya punya banyak waktu luang nih untuk ngedownloadin jurnal, nah itu nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya juga ada beberapa macam teknik, misalkan kita ekstrak, kita ekspor dalam bentuk CSV dan lain sebagainya, itu juga bisa kita lakukan. Bisa seperti itu. Banyak cara, itu teknisnya banyak cara yang apa ya, yang bisa teman-teman lakukan menggunakan CSV di apa namanya Excel, atau kita masukin manual di Excel gitu. Itu bisa kita lakukan. Jadi itu adalah hasil, ya belum download. Kalau saya belum di-download waktu itu, belum di-download. Itu. Apalagi pertanyaannya? Itu sudah menjawab mungkin. Kalau belum, tanya lagi aja. Jadi Mau kalau bertanya? Ya, ya maaf, silahkan. jadi kalau misalnya udah ditulis keywordnya, misalnya mau apa neliti tentang psikologi agama nih, ditulis Ya, keywordnya terus munculnya ada ribuan, itu ditulisnya n ribuan gitu Pak, misalnya 1000 gitu, ditulis 1000. ya, oke. Nah, kalau kayak gitu, biasanya kata kuncinya tuh, kata kuncinya masih terlalu umum. Oh, harus lebih spesifik gitu ya. Nah, Ada tadi, beberapa kata kunci. yaps, betul. Bisa pakai Oh and, gitu Pak. or, boolean operator, namanya boolean operator gitu. Tuh pelajari itu. Kalau terlalu banyak, ribuan, berarti kata kuncinya tuh emang belum. Misalkan kata kuncinya kita cuma religious orientation, nah itu ratusan ribu tuh. Pusing malah kita. Jadi prinsipnya jangan nyusahin diri sendiri juga. Kita penuh keterbatasan, kita hanya manusia biasa gitu, bukan malaikat. Jadi lakukan dengan yang kita mampu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pertanyaan kedua, mau bertanya ke Aditya, untuk inclusion kriteria itu dari mana? Apa kita nentuin? Bagaimana cara menentukannya? Terima kasih, sama-sama. Eh, Gimana cara nentuinnya ya? Nentuinnya ya, saya jawab normatifnya terserah kita gitu. Kan saya yang mau meneliti, jadi ya terserah saya gitu. Ada kadang-kadang penelitian itu ya terserah saya mau gimana gitu. Tapi misalkan tadi kita punya pertanyaan penelitian apa? Pertanyaan penelitian itu ya kita rumuskan jadi kriteria inklusi itu. Atau tadi dari jurnal itu kita mau publish di mana? Nah, itu juga menentukan. Atau tadi kita mau meneliti well-being dalam eh, Islam. Berarti kita tentukan pertama harus ada di populasi Muslim gitu. Walaupun itu di negara-negara yang kayak Amerika, Inggris, Israel, itu kita masukin karena populasinya Muslim gitu. Makanya kriteria inklusi ini kita yang menentukan dari hasil tadi. Misalkan pertanyaan penelitian, atau kita udah tahu nih mau publish kemana gitu. Eh, Seperti itulah kurang lebih. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa ini tuh ada cara-cara khusus, tidak, tapi tergantung kita merumuskan dari pertanyaan penelitian. Di breakdown lagi dari pertanyaan atau pernyataan tujuan yang mau kita lakukan. Misalkan teman-teman mau meneliti tentang apa ya, tentang kesulitan belajar, learning disability. Apa yang mau kita teliti? Learning disability-nya ya, misalkan kita mau fokus ke disleksia misalkan gitu, atau diskalkulia, itu terserah kita gitu. Asal tadi kenapa kok harus diskalkulia gitu, kenapa tidak disleksia gitu, itu perlu kita rumuskan. Misalkan diskalkulia itu, diskalkulia tuh ternyata banyak kasusnya, dan penelitian tuh belum banyak, bukan belum banyak lah, penelitiannya yang mendukung tentang terapinya belum banyak gitu. Nah, saya ingin mencoba merumuskan di SLR seperti itu misalkan. Banyak hal. Jadi kalau ilmiah itu apa ya? Saya selalu punya rumusan yang paling sederhana. Ilmiah itu bagaimana kita menyusun eh, apa ya namanya? Argumen-argumen kita bahwa ini tuh mau kita lakukan. Kenapa kita melakukan ini, ada alasan yang jelas. Yang penting itu aja. Jadi apa ya?
menyusunnya ya harus ada alasan aja. Kita menyusun alasan dengan kokoh gitu. Kenapa saya meneliti ini? Gitu Kak. Pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan ketiga. Kalau hasil force viewernya nggak sekompleks itu gimana Kak? Monoton gitu, satu warna dan nggak banyak keywordnya. Ya ini mungkin satu, jurnalnya mungkin kurang banyak yang di apa ya, di create di force viewernya. Kedua, mungkin ada langkah-langkah yang kurang tepat gitu yang kita lakukan. Biasanya kalau post viewer itu saya kasih contoh aja mungkin ya. Sebentar saya coba buka. Post viewer. Mana ya? Oke. Kelihatan post viewer saya? Kelihatan. Oke, saya coba pakai data yang sudah pernah saya punya. Ini kan ada 3 pilihan ini. Biasanya saya pakai bibliographic data untuk co-authorship, keyword co-occurrence, citation, bibliographic coupling, dan lain sebagainya gitu. Saya pilih yang tengah, bibliographic data, terus juga saya pilih yang reference manager files. Jadi saya ambil dari Mendeley saya yang sudah saya kumpulkan jurnal, tidak ambil dari Web of Science, Scopus, Dimension, PubMed, atau ini saya pakai yang RIS. Next, saya cari filenya yang sudah saya kumpulkan itu tadi dan saya simpan. Saya simpannya di D kalau nggak salah, namanya itu SKPWB RIS. Next. Nah, ini kita mau co-authorship atau co-occurrence. Kalau co-authorship tuh ya peneliti-penelitinya, kalau co-occurrence itu kata kuncinya. Next, ya ini bisa dikurangin atau ditambahin gitu. Biasanya saya pakai yang paling rendah. Next. Oke. Yes. Nah, itu muncul. Tuh. Itu kurang lebih yang pernah saya lakukan gitu ya. Itu kalau ada kesalahan mungkin jurnal kurang banyak atau ada kesalahan dalam mengekstraksi data, bisa jadi seperti itu. Oke, silakan yang angkat tangan. Kak, saya mau nanya Kak terkait Yap. tadi yang sintesis jurnal. Nah, tadi saya lihat jurnalnya Kakak yang sintesis itu 29. Apakah ada minimal dalam mensintesis jurnal? Terus yang kedua, tadi ada tabel-tabel tuh Kak yang jurnal yang sudah disintesis. Nah, saya sudah melihat kemarin tuh ada yang nggak pakai tabel, ada juga yang pakai tabel. Tapi saya nggak tahu yang kemarin tuh yang nggak pakai tabel, apakah systematic literature review atau literature review doang Kak gitu. Jadi apakah wajib Kak pakai tabel-tabel itu yang hasil jurnal yang mau disintesis? Oke. Tadi pertanyaan pertama apa? Kak, lupa saya, aduh. Yang sintesis jurnalnya kan tadi Oh, 29. ya. Minimalnya Jumlahnya ya. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang paling menarik ketika kita melakukan SLR. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Berapa jurnal yang harus kita sintesis? Tergantung prosesnya. Gitu. Misalkan tadi, saya mengumpulkan jurnal skala PWB itu ada 193. Tapi akhirnya yang saya sintesis itu ada 29. Itu karena kriteria-kriteria yang sudah saya tentukan, kriteria inklusi yang saya tentukan. Mungkin kalau kriteria inklusinya tidak Q3, itu akan ratusan jurnal yang akan saya baca. Gitu. Tapi karena Q3, jadi tinggal tadi berapa? 32. Gitu. Mungkin Q3-nya kalau dicabut, terus juga berbahasa Inggrisnya dicabut, berbahasa Spanyol boleh, berbahasa Arab boleh, itu jadi makin banyak. Jadi tergantung kriteria inklusi. Jadi ini kayak apa ya? Kayak mengalir secara alami saja gitu. Ini mengalir secara alami. Misalkan akhirnya teman-teman nemunya cuma 10, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas tahapan-tahapan itu dilakukan. Jangan gini loh. Jangan, saya mau 10 aja, 10 aja biar saya nggak berat. Tapi apa ya namanya? Tahapan inklusinya dan quality assessment-nya itu dicocok-cocokin gitu. Pokoknya harus 10, saya nggak mau harus lebih dari 10. Atau saya maunya 5 aja biar nggak banyak, biar saya di akhir pekan masih bisa nonton
ipar adalah maut misalkan, itu jangan sampai kayak gitu gitu. Atau quiet 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 place gitu, ya itu bisa aja kayak gitu. Jadi yang penting tergantung proses inklusi dan quality assessment yang kita lakukan. Mau 13, mau 15, mau 20, mau 30, tapi biasanya ya sekitaran 20 lah. 20 masih bisa gitu, 20, 30 itu masih aman lah gitu. Tapi saya pernah baca yang di jurnal Sinta tuh cuma 7, di Sinta 2 tuh cuma 7 yang diekstraksi gitu. Yang disintesis cuma 7. Ya kalau mau masuk Sinta berarti boleh, tapi kalau mau masuk Scopus rata-rata 20-an tuh, 20-an. Jadi kalau masuk Sinta, saya mau masuk Sinta 2 aja. 7 waktu itu saya baca di jurnal Psikis, psikologi ya apa ya, psikologi Islam gitu. Itu 7 kalau nggak salah saya baca tuh. Saya cari, kan saya studi banding juga yang Sinta, yang Scopus gimana. Oh, yang Scopus tuh lebih ribet, ribet tuh kaku banget gitu, rigid. Kalau yang Sinta ya lebih lebih apa ya? Lebih banyak memaafkannya. Ya udah kalau kamu gitu nggak apa-apa gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa Kak? Saya lupa. Aduh, saya banyak lupanya nih. Yang ini Kak, yang tabel-tabel itu. Hmm. Soalnya ada yang saya lihat nggak pakai tabel juga, yang tabel-tabel hasil jurnal yang mau disintesis gitu. Ya, biasanya kebanyakan pakai pakai tabel gitu. Tapi ada beberapa jurnal memang yang tidak pakai tabel. Tapi biasanya untuk amannya gitu, kita pakai tabel gitu. Pakai tabel untuk apa ya? Seperti tabel itu adalah hasil penelitian kita. Sintesisnya kita di skrip pembahasannya gitu. Jadi untuk aman pakai tabel. Biasanya juga ada gambar. Misalkan saya sebenarnya di tulisan saya tuh apa ya, sarjana yang banyak meneliti PWB dan skala PWB itu ternyata yang paling banyak itu bukan Riff, padahal Riff yang bikin. Yang paling banyak itu yang meneliti adalah Springer, namanya Springer, dan dia banyak mengkritik teori skala Riff itu. Nah, itu bisa kita temukan juga. Terus juga bisa dibuat tabel itu dari misalkan jumlah itemnya. Kalau saya skala PWB, oh ternyata skala PWB itu ada yang paling banyak 120 item, paling rendah 12 item. Jadi paling aman memang kita pakai tabel itu. Tabelnya ya tadi terserah kita. Dan itu disesuaikan dengan publikasi jurnal yang mau kita tuju. Misalkan ada 7.000 kata maksimal, ya berarti tabelnya nggak boleh banyak-banyak tuh. Misalkan tabelnya penulis, jumlah item, sama hasil penelitian aja. Tapi kalau misalkan jurnal boleh 20.000 kata, itu bisa kita masukin semua tuh, leluasa gitu. Itu tergantung kita. Gitu Kak yang bisa saya jawab. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Mau tanya Kak, Oke, mau tanya. silakan. Kak, Oke. Pak, itu tadi kan ada Pico ya. Ya. Nah, kalau di Pico itu kan ada intervention. Kalau misalkan Ya. jurnalnya sosial itu interventionnya gimana? Saya itu kemarin Sosial bingung. apa tuh maksudnya? Maksudnya kan misalkan kayak jurnal, maksudnya bahasnya variabelnya satu nih, misalkan bahasnya Mm-mm. mindfulness gitu. Mm. Terus apakah ketika kita pakai metode Prisma itu wajib banget dirumusin si Pico-nya itu dulu untuk bikin si pertanyaan penelitiannya, apa boleh aja langsung bikin pertanyaan penelitiannya dan nggak mesti pakai Pico? Kan ada macam-macam ya, ada Pico, Oh ada ya, yang lain-lain itu saya nggak tahu, Pio dan ya. macam-macamnya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan nih langsung aja kita bikin misalkan pertanyaan penelitiannya kayak bagaimana apa-apa dalam segini gitu. Terus habis itu langsung bikin kriteria inklusinya aja gitu. Ya. Oke. Sudah pertanyaannya? Udah. Ya. Tadi Pico itu cuma salah satu jalan menuju Roma, jalan untuk menyusun pertanyaan penelitian. Jadi ketika kita berbicara ilmiah, itu kita tidak sedang berbicara tentang agama halal dan haram. Kalau nggak pakai Pico haram, kalau pakai Pico halal. Tidak, kita berbicara tentang preferensi argumen yang mau kita tuju, yang mau kita pakai. Kenapa saya pakai Pico gitu? Pico itu tadi mungkin cocok untuk diterapkan di ilmu kesehatan atau di ilmu psikologi profesi gitu. Psikologi profesi mungkin cocok tuh untuk pakai Pico untuk melakukan SLR. Tapi kalau misalkan teman-teman merumuskan tidak pakai Pico pun tidak jadi masalah. Tadi pun saya menyusun pertanyaan tidak pakai teknik Pico. Ada teknik yang lainnya atau tidak pakai teknik, atau kita tuh mau
menyusun langsung asal tadi latar belakang introduction-nya kuat gitu. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi tidak wajib pakai Pico, itu hanya satu preferensi saja. Prisma pun sama, itu hanya satu preferensi yang bisa kita pilih. Itu, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau mau tanya yang fast viewers lagi dong, Kak. Oke, kenapa Pak Viewer? Ada masalah apa tuh? Dia banyak masalah ya? Enggak lagi nyoba ini. Cuman kok nggak Ya, ketemu ya. ada apa tuh masalah dengan Pak Viewer? Nggak, maksudnya mau minta ulang lagi boleh nggak, Kak? Sedikit tuh ya. Oke, saya ulang ya. Saya ulang nih, Pak Viewer nih. Udah punya Pak Viewer ya kan? Udah. Oke, Pak Viewernya. Saya coba hapus lagi. Saya gunakan data yang berbeda ya sebentar. Ya. Biar asik. Mm-mm. Oke, saya coba share screen lagi. Pak Viewer. Oke, ini ya post viewer nih, tampilan post viewer yang sudah saya lakukan di skala PBB. Ini saya coba lagi nih, saya coba create a map based on bibliographic data. Next. Saya pakai RIS karena saya udah dari Mendeley datanya, tidak dari Web of Science atau Scopus Dimension. Nah, ini banyak nih, Dimension juga bisa kita bantu kita. Nah, ini saya ganti filenya, saya pakai WBI ini, Wellbeing dalam Islam. RIS, next. Saya pakai co-occurrence lagi, kata kunci, keyword, next lagi. Ini saya kurangin. Minimum number of occurrence of keywordnya. Dan satu, next. Terus 28. Ini sebenarnya kata kuncinya bisa kita kurangin, bisa kita tambahin, tergantung kita, terserah mau seperti apa. Gitu. Finish. Ya, oke. Running. Nah, ini lebih rumit lagi. 59 jurnal, karena ini 59 jurnal. Subjective well-being berhubungan dengan happiness, personality, religion. Oh, ternyata berhubungan zikir intensity, tapi masih kecil hubungannya gitu. Paling besar misalkan dengan religiositas ternyata paling banyak, dan satisfaction with life. Spirituality juga banyak berhubungannya gitu. Itu well-being, Asian people bukan Asian values ya, Asian people nih, dengan Asian people juga ada gitu berhubungan. eh ini juga bisa digunakan nih, ini tentang penelitian-penelitian tahun-tahunnya nih, yang makin kuning makin kekinian penelitiannya. Oh, ternyata dengan spiritual well-being tuh masih baru-baru tuh, dengan Muslim baru-baru tuh, religiositas well-being Muslim baru-baru gitu. Dan kalau ini yang paling tebal, makin terang makin sering dilakukan subjective well-being gitu. Ini Voss Viewer dari 59 artikel, kalau tadi 29 jadi sedikit. Atau ada well-being Islam dan Kirgistan. Oh, ada penelitiannya. Nah, itu seperti itu. Oh, penelitian paling banyak tuh di Iran memang tentang well-being itu. Di populasi Syiah gitu. Itu banyak. Yang meneliti adalah Mohsen Jusanlo. Itu bisa kita lakukan, atau kita mau coba sekarang pakai co-authorship misalkan gitu. Nah, ini kayak gini nih, ini peneliti aja kalau ini mah. Oke, itu Fosfever dengan kata kunci kita bisa baru itu tetap harus dibaca sebenarnya. Gitu Kak untuk Fosfever. Sebenarnya nggak terlalu menguasai sih, cuma pernah coba aja gitu. Masih agak gaptek. Oke. Tambahan ya Aryo, mungkin kalau Voice Viewer juga bisa bermanfaat untuk mencari IV-IV ya. Misalnya
eh, yang sifatnya itu kalian melakukan tugas matriks literatur review di mata kuliah lain, di mana dalam matriks literatur review itu diminta mencari variabel independen yang mungkin akan kalian gunakan nantinya dalam penyusunan tesis gitu. Itu juga bisa bermanfaat ya. Jadi misalnya tadi untuk melihat kalau well-being itu faktor-faktor yang paling banyak diteliti atau yang mempengaruhinya misalnya hubungannya sama zikir, hubungannya dengan apa-apa gitu. Nah, itu juga bisa jadikan ide untuk mencari IV ya. Kalau misalnya satu variabel saja, apakah perlu menggunakan force viewer, Kak Aryo? Eh, untuk apa Bu SLR Bu? Ya, SLR. Ya, bisa untuk kita apa ya namanya? Bisa satu variabel tadi. Misalkan ternyata setelah kita melakukan analisis dengan force viewer itu, ternyata penelitian misalkan psikologi well-being itu lebih banyak terjadi di eh, barat daripada di Asia. Nah, itu bisa kita jadikan apa ya? Kebaruan juga. Oh, ternyata memang belum pernah ada yang meneliti di Asia, khususnya di Indonesia, khususnya lebih lebih spesifik di populasi Muslim itu belum pernah ada skala PWB yang itu bisa kita gunakan juga gitu sih, Prof. Ya, mungkin berarti kalau untuk SLR satu variabel bisa digunakan untuk batasan pertanyaan penelitian pada paper SLR-nya ya. Jadi misalnya kita SLR itu kan sebenarnya ada yang satu variabel, ada juga yang SLR, paper SLR itu sudah ada variabel yang diduga dan mau kita teliti. Misalnya satu faktor aja, misalnya tadi zikir ya, intensitas zikir. Nah, kita mau melakukan SLR, pengaruh intensitas zikir terhadap tadi psychological atau subjective well-being gitu. Jadi itu juga bisa digunakan gitu. Kalau misalnya satu variabel saja, berarti mungkin kita bisa melihat, mengklik paper-papernya itu ya, sumber-sumber paper besarnya apa. Dan tadi misalnya kalau mau khusus populasi muslim, berarti bisa diklik ke yang ada tulisan muslimnya gitu misalnya. Ya. Mungkin teman-teman eh, apa namanya bisa bertanya juga langsung dengan tugas, apakah ada yang sudah mencoba membuat draftnya. Jadi mungkin mulai dari membuat Lina, kamu kelihatan lagi dandan, Lin. Si Lina. Dia nggak sadar. Nah, kalau misalnya apa ada yang sudah mencoba membuat draft, boleh di-share dan ditanyakan apa yang kiranya masih bingung gitu. Ada yang sudah coba buat draftnya atau udah bisa semua? Eh, Bu mau tanya Oke. sama Pak Aryo juga. Kemarin sudah nyoba tuh Bu buat ya Bu ya. Kayak kita kan satu variabel, misalkan kemarin kelompok saya milihnya scrupulosity ya Bu ya. Nah, Oke. itu kan ketika kita akhirnya kita menentukan scrupulosity-nya itu pada subjek dewasa seperti itu. Maksudnya scrupulosity pada orang dewasa seperti itu, pada adults. Nah, ketika seperti itu akhirnya kami merumuskan pertanyaan penelitiannya bagaimana hmm, keadaan orang dewasa yang mengidap scrupulosity begitu. Tapi ketika mencari keywordnya kan scrupulosity itu sempit apa bahasannya, sehingga di keyword ditambah obsessive compulsive in religion. Apakah seperti itu udah bisa dilakukan gitu? Iya benar. Mungkin bisa OCD ya. OCD in religious practice atau OCD aja kali ya. Wait. OCD in religion konteks atau in religion juga boleh. Tapi ya OCD in religion ketemu nggak? Tadi kata kamu. Eh, Ketika pakai kata kuncinya tuh nggak cuma scrupulosity tapi juga pakai or obsessive compulsive religion gitu ketemu Bu. Cuman ketika dibahas jurnalnya memang dia tidak secara apa khusus OCD in religion, jadi dia tetap bahas OCD yang lain tapi ada disinggung kenapa OCD in religion juga ada misalnya, tapi bahasannya sedikit seperti itu tapi ada sedikit disinggung oleh discussionnya gitu. Oke. Atau bisa juga ditambahin terapi keywordnya.
OCD Therapy in Religion, karena setahu saya itu justru banyak juga paper-paper tentang OCD di Islamic Psychotherapy ya. Misalnya kalau Malik Badri itu pernah bilang kalau ada orang OCD dalam hal sholat berulang-ulang gitu ya, dia di terapinya cukup disuruh sholat berjamaah, depannya ada imam, diajarkan kembali value bahwa kalau sholat berjamaah itu nanti penanggung jawabnya imamnya, jadi secara pikiran bisa dicegah untuk dia obsesif untuk berulang-ulang. Jadi OCD itu kan obsesif adalah pikirannya yang berulang-ulang, kompulsinya itu adalah perilakunya yang berulang-ulang gitu. Jadi obsessive compulsive disorder. Jadi maka Malik Badri itu kayaknya ada beberapa banyak tulisan yang merujuk ke statement Malik Badri itu bahwa OCD pada Muslim dalam hal perilaku sholat berulang-ulang itu dengan sholat jamaah. Nah, kemudian juga ada terapi OCD-nya di eh, tentang wudhu ya, wudhu berulang-ulang itu juga cukup ada juga. Jadi mungkin tambahin kata psikoterapi atau Islamic terapi, Islamic psikoterapi gitu. Mungkin bisa ada tambahan lagi tuh paper-paper. Tapi dilihat Baik. dulu kalau ternyata tadi kan kendalanya adalah kurang ya papernya ya tentang scrupulosity. Tapi iya sih Bu, cuman kayak ada aja sih yang maksudnya tetap mengaitkan dari hasil-hasilnya gitu, Oh, tetap terkait. tapi udah mulai di draft Salwa? Udah mulai Bu. Udah ya, berarti paham ya caranya. Lumayan dikit-dikit. Dan ini bisa, misalnya kalau kalian serius membuatnya, kalian bisa submit loh. Bisa saya cek misalnya benar, kalian bisa submit dan bisa jadi syarat buat nanti ujian tesis kalau nggak salah kan hanya boleh dilakukan jika sudah ada publikasi ya, atau sudah submit atau sudah publish gitu. Jadi udah dari awal nih kalian punya syarat ujian, jadi sebaiknya dikerjakan secara serius. Wah, ada resumenya. Ada lagi pertanyaan? Tapi unik ya tadi Aryo, berarti saya sekalian nanya ini nih apa perkembangan paper kamu ya. Berarti konsep Islamnya tadi kamu cari kan? Konsep Islamic well-being well-being, subjective well-beingnya. Cari bro, di awal itu penelitian SLR yang dua itu merumuskan Oh, well-being dalam Islam gitu. Jadi kalau saya gini, dikritik PWB-nya itu menggunakan SLR yang skala ini, terus yang well-being-nya itu mengintegrasikan dengan SLR itu digabungin jadi satu gitu. Itu yang saya lakukan sih. Dua SLR itu digabungin. oke, sip. Nah, saya cek draft Inggrisnya udah sampai mana? Belum, Prof. Ayo dikerjakan. Kita mau Siap. kolaborasi dengan orang Amerika nih. Jadi Siap. dalam menulisnya dan dia kebetulan eh, ahli di bidang Islamic Psychology dan kemarin itu saat kami bertemu di Inggris itu di Oxford dia bilang wah saya senang sekali ketemu saya ya, ketemu Rena dalam hal sebagai anggota International Association of Cognitive Science on Religion. Nah, karena apa? Kata dia, saya nggak menduga ternyata ada sesama Muslim lainnya yang masuk asosiasi ini. Karena di asosiasi itu memang kebanyakan orang kalau nggak Kristen, kalau nggak ateis. Bahkan di conference tersebut kami juga membahas bagaimana seorang ateis itu bisa menjadi ateis gitu ya. Jadi ada tentang chapternya sendiri tentang ateis. Kemudian juga ada tentang agnostik. Dan yang menarik juga salah satu pembicara utamanya itu tentang science spirituality in science. Jadi bukan Scientology, di mana Scientology itu adalah satu agama baru ya yang dianggap agamanya Tom Cruise, tahu nggak? Sehingga membuat Tom Cruise ini bercerai dengan istrinya tuh gara-gara agama barunya ini ya, Scientology. Mungkin kalian bisa baca di Google. Nah, kalau kemarin ini spiritual in science itu adalah jadi kan kita kan sudah belajar ya, religiosity sama spirituality berbeda, di mana spirituality itu seseorang tidak berafiliasi pada agama tertentu. Nah, orang-orang yang percaya pada spirituality in science ini, jadi bukan spirituality in God gitu. Jadi mereka
menemukan pengalaman spiritual saat meneliti, saat menjadi seorang saintis gitu. Tapi mereka tidak mau beragama gitu, hanya spirituality in science. Nah, itu berarti tapi kalau orang-orang yang beragama in science, mereka membentuk agama baru namanya tadi Scientology gitu. Nggak mau agama Muslim atau apa. Nah, tapi kekurangannya adalah ketika meneliti dari kita analisis ya, peserta-peserta tuh menganalisis itu kalau spirituality in science itu ternyata penelitian yang dilakukan itu mix gitu. Ada orang yang memang menganut agama tertentu, kemudian diukur spirituality in science-nya gitu. Nah, berarti kan di situ bisa diduga bahwa spirituality in science juga bisa dimiliki oleh orang beragama, itu seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Arief ya. Makanya ada dua pendapat Pak Arief di kelas ini ya. Ada dua pendapat bahwa orang beragama pun kita bisa memiliki spiritualitas gitu ya. Tapi dalam konteks spiritualitas sendiri juga bisa saja seseorang memiliki spiritualitas tapi dia tidak berafiliasi pada agama tertentu. Nah, ini menarik gitu temuan-temuannya. Jadi perkembangan tentang perilaku beragama itu sudah sedemikian unik ya berkembangnya. Nah, Aryo ini kebetulan adalah mahasiswa kelas mata kuliah psikologi agama, jadi di Magister Science. Jadi makanya kita kasih tema-tema tentang keyword-keyword yang ada di materi psikologi agama. Mudah-mudahan sih teman-teman jadi banyak yang menarik tentang penelitian di bidang psikologi agama ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ngasih contoh draft papernya nggak? Belum bikin ya? Belum, Bu, belum sampai draft paper. Masih mau coba cari RQ-nya. Sama lagi cari jurnal. Tapi udah paham ya dari penjelasan Pak Aryo tadi ya? Iya, pelan-pelan. Harusnya sih bisa. Oke, sip-sip. Kalau sudah berarti kita boleh akhiri pertemuan kuliah hari ini. Ada pertanyaan, Prof, di chat satu tuh. Oh iya, oke, silakan yang nanya. Saya ini di chat, mungkin kalau salah, saya takut salah menangkap pertanyaannya gitu. Ya, silakan. Apa ya, penelitian literatur dengan mencari celah yang mungkin untuk kita teliti dan kita kaitkan antar beberapa literatur. Itu batasan penelitian kita melalui SLR ini sampai literatur ya, atau sampai ambil data misal dengan populasi yang berbeda. Sebenarnya SLR ini bisa memberikan kita banyak manfaat, kekayaan analisis yang bisa kita lakukan dalam penelitian kita, atau ya mungkin tesis yang mau kita kerjakan gitu. Itu bisa mulai dari latar belakang, itu menjadi latar belakang tesis kita satu. Itu bisa juga menentukan teori yang akan kita pakai. Misalnya kita teori religious orientation dari Allport, itu bisa kita pakai. Atau tadi yang saya bilang ada religious orientation dari Batson, bisa kita pakai. Terus juga alat ukurnya mau kita pakai yang mana. Itu misalkan penelitian sebelumnya itu lebih banyak menggunakan skala dari Allport itu tadi. Oh, kita ingin menggunakan yang beda, yaitu skala quest dari Batson, bahwa orientasi keagamaan seseorang itu sebenarnya ada orang yang beragama itu karena ingin melakukan pencarian terus-menerus gitu, quest orientation gitu. Nah, itu bisa kita gunakan karena ini populasi kita atau sampel kita itu di Muslim liberal. Liberal itu kan mereka selalu mencari kenapa Tuhan, apakah Tuhan itu ada, misalnya ada, kalau ada di mana gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, atau terus metodologi, oh sebelumnya itu kuantitatif menggunakan PET analysis misalkan. Oh, kita menggunakan yang berbeda, kita pakai SEM, CFA dan EVA misalkan, itu jadi tambahan data. Ya banyak memberikan kita informasi sebenarnya, mulai dari latar belakang sampai bab 3 itu bisa kita ambil poinnya untuk menyusun tesis kita gitu. Itu bisa dari mulai latar belakang, kerangka teori sampai metodologi, itu bisa kita dapatkan dari SLR ini. Jadi banyak manfaatnya sebenarnya dengan melakukan SLR ini. Gitu bisa saya jawab. Oke, terima kasih Aryo. Iya benar ya. Tapi gini, kan pertanyaannya batasan penelitian kita itu sampai literatur saja atau sampai ambil data. Yang dimaksud ambil data itu adalah memang datanya adalah data literatur. Berarti data paper ya, sejumlah paper ratusan bahkan yang kita ekstrak akhirnya dipilih berapa paper yang
termasuk dalam scope yang sudah kita batasi tadi. Jadi data, iya, ambil data, tapi data literatur, data paper-paper yang ada. Bukan mengambil data di lapangan atau partisipan atau alat ukur ya. Jadi datanya tadi seperti yang disampaikan oleh Aryo, berbagai macam data, boleh data metodologinya, data alat ukurnya, data tentang teorinya, data tentang populasi yang digunakan di berbagai dunia, di mana saja, data hasil dari scoring atau analisis data yang ada di tiap-tiap ini juga bisa. Tapi itu nanti berbeda lagi, namanya meta-analisis. Kalau kita ngambil data dari tiap-tiap literatur yang ada, itu nanti harus ada analisis kuantitatif. Misalnya, dari satu paper hasil regresinya sekian, paper yang lain hasil regresinya sekian, atau hasil analisis statistik lainnya sekian gitu. Nanti itu dilakukan meta-analisis gitu. Nah, itu nanti berbeda lagi tekniknya. Dan kalian mungkin atau dalam kesempatan lain mungkin nanti kita akan belajar tentang meta-analisis ya. Atau boleh juga ajukan ke S2 tentang bagaimana meta-analisis. Di SPS sudah ada belum pelatihannya meta-analisis, yuk? Meta-analisis belum terlalu disinggung, Prof. Baru SLR aja sih. Oh, statistik ya. Nanti saya coba usulin ya ke Prof. Zul. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau nggak, Coba yang ya. fast viewers. Nah, udah masukin data pakai RIS juga, kok tapi tetap nggak bisa ya, Bu ya? Apa RIS-nya yang salah atau gimana ya, Bu? Apa setiap PC itu beda-beda? Coba silakan Aryo, post viewernya kenapa tuh? Apa pas saya masukin RIS, apa RIS-nya yang salah? Boleh minta tolong dari RIS nggak, Kak Aryo? RIS ya? Iya, Coba soalnya coba. tadi udah dimasukin RIS-nya, tapi nggak error tulisannya. Oh ya, Eh, gini. eh, Untuk tunggu sebentar. Saya mau nutup dulu ya. Untuk teknis nanti bisa dilanjutkan kembali dengan Aryo. Soalnya saya ada jadwal meeting dekanat, jadi saya mohon izin untuk live duluan. Selanjutnya mungkin teknisnya boleh banget sama Kak Aryo dan minta aja nomor kontaknya sekaligus. Dia lagi latihan nambah-nambahin jam terbang ini ya sebelum lulus. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih Mas Aryo dan teman-teman semua. Prof. Saya izin leave. Semoga lancar mengerjakan tugasnya dan jangan lupa dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan nanti kalau mau japri dulu ke saya memastikan Bu benar belum tugas saya, itu boleh WA aja saya. Kirim ke WA boleh. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Waalaikumsalam. Saya akhiri. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Prof. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, mari kita serbu ke Aryo. Oke, saya tidak Serbu. memaksa, yang mau stay boleh, yang enggak juga nggak apa-apa, mau serbu saya juga boleh, saya sudah terbiasa itu diserbu-serbu. Ya udah, spill nomor WA-nya Kak sekalian. Spill. Oke, Sekarang Kak. ntar saya spill nomor WA saya. Tadi untuk yang RIS tadi Kak, saya mau jawab, mungkin ngambil database udah bener belum? Nah, itu dia. Aku tuh kemarin ngambil datanya itu dari apa tuh? Yang huruf H itu. Publish or perish, Kak. Publish Ah. or perish? Ya, Ya. itu tuh. Oke. Publish or perish. Publish or perish yang mana? Google Scholar, Scopus, atau yang mana itu? Scholar. Boleh. Oke. Nah, karena kan gini, kalau publish or perish itu kita nggak bisa, memang publish or perish itu kayak aplikasi buat nyariin kita jurnal gitu kan, jurnalnya dicari terus dimasukin fast viewer. Nah, ini kelemahan publish or perish itu kita nggak bisa kontrol bahwa jurnal itu tuh bisa jadi nih. Sebentar, dari publish or perish dikemanain dulu? Langsung save data. Save data bentuknya? Pakai RIS. Langsung di save file pakai RIS gitu, Kak. Nah, sebelum itu masukin dulu ke Mendeley. Masukin ke Mendeley, di Mendeley itu dimasukin, terus update details. Habis itu di-save lagi. Karena kadang-kadang ketika kita pakai publish or perish, itu tuh di metadatanya nggak lengkap. Keywordnya nggak lengkap, abstraknya nggak lengkap. Kalau Kakak Jadi biar enak. Kalau saya full text jurnal, saya masukin Mendeley, saya save RIS. Makanya munculnya banyak. Gitu. Kak, maaf banget, Mendeley itu apa ya? Mendeley Desktop pernah pakai? Langsung aja.
Manual. Wah, luar biasa sekali. Punya waktu yang banyak. Ternyata itu aplikasi. Nah, saya lah. Apa tadi? Mendeley desktop. Kelihatan Mendeley desktop saya? Belum. Oh, udah. Kelihatan? Nah, nih kelihatan nih. Ini Mendeley desktop saya nih. Ini berarti kita harus download dulu nih ya, mesti punya si Mendeley ini dulu, atau bukannya dari Betul. Google? Betul. Download dulu. Lebih aman download Mendeley desktop. Mendeley Yang desktop. Mendeley desktop tuh, ya kalau saya punya Mendeley desktop, kalau yang sekarang tuh Mendeley apa gitu, saya lupa yang lebih kekinian. Tapi saya punyanya yang versi dulu karena udah banyak data saya di sini gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya tadi kakak misalkan dapat data dari apa namanya tadi, publish or perish itu tuh, saya buka publish or perish nggak apa ya? Boleh, Kak. Saya kasih contoh nih ya, publish or perish. Publish or perish. Oke. Ini kan publish or perish? Ya, Ya, pakai yang mana? Google Scholar, kakak tuh? ya. Scopus? Google Scholar. Scholar. Oke. Carinya pakai yang mana nih? Yang Kita keyword. keyword. Keywordnya apaan? Keywordnya yang punya saya, Kak. Work readiness, Kak. Iya boleh. Kan psikologi agama. Psikologi Taruh agama. psikologi Harus yang agama. agama ini. Apa Salwa? Punya Salwa? Ayo, ini dicariin Kak Adel. Scrupulosity, Kak. Coba. OCD in religion. Oke, saya coba ketik dulu ya. Sahabat lagi ngetiknya ntar. Scrupulosity ya nih. Ini tulisannya gini? Ya, tuh. Kayak saya coba nih cari di Ini Adult pakai apa? kan, Google Scholar ya? Google Scholar. Oke, saya Adult. coba juga deh. Tahunnya terserah kita sebenarnya. Tahunnya mau bebas Saya atau 5 mau tahun terakhir kemarin. 5 tahun terakhir. Oke, berarti sekarang 2019, 2019. 2018 kayak 2024. Dan ini kan kita batasin 200 ya biar nggak terlalu banyak. Search aja nih. Contoh aja ini kan. Ya. Kalau kalau apa namanya? Kalau apa publish or perish ini kan masih umum sifatnya gitu. Jadi kadang-kadang dia tuh di metadata filenya itu nggak ada nih kayak gini nih, publicationnya masih kosong, publishernya ada tuh, terus keywordnya bisa jadi masih kosong sebenarnya gitu, abstraknya nggak ada. Nah ini tuh dicari dulu sampai selesai nih, ini oh banyak ternyata 200 ada nih gitu. Save result kan, Ya. Oke. risk or ref manager, saya save, namain SAC, Scrupulosity and Adult Span. Kayak itu kan lah di publish or perish kita selesai nih. Ya. Selesai kita di publish or perish. Sekarang kita masuk ke Mendeley itu. Mendeley. Ini saya mau tanya kakak-kakak ini semester berapa? 2, Kak. 2. Oke, semester 2. Oke. Nah, ini kan Mendeley, ini kelihatan Ya, Mendeley udah. saya. Nah, yang tadi yang Scrupulosity itu kita kasih nama SCR misalkan. Set. Jadi nih folder SCR. Data yang tadi, data yang itu yang sudah kita temukan itu bisa kita apa ya, import RIS or ya RIS nih misalkan. Kita cari tadi saya simpen di D. Mana tadi? SAA nih.
Nah, kan ini udah di Mendeley nih. Mm-mm. Itu kita blok semua, itu harus update details dulu. Oh, lihat kalau di update details di Mendeley itu terisi kan, Iya. berubah tuh. Ini masih ada yang kosong-kosong, penulisnya kosong, metadatanya masih banyak yang kosong nih kalau cuma dari publish or perish. Nah ini pengetahuan aja nih, teknis aja nih. Memang sedikit canggih gitu. Jadi kita nggak perlu nyari satu-satu. Berarti ini udah bikin daftar pustaka ngeliat dari sini nih, Kak. Oh, sudah. Ini daftar pustaka, APA 7 edition, ini otomatis di sini gitu. Wow. Nanti saya kasih contoh juga. Kak, Karya rumahnya di mana, Kak? Saya kalau di saya tuh aslinya orang Ngapain Depok, kau ini? orang Depok aslinya. Orang Depok deket, Kak. Ya Saya ampun. orang Cilodong aslinya. Cilodong, tapi tinggal di Depok deket, Kak. Selesai ini mah saya 2 Dari tahun. Depok. Pepet Selesai Bu. lah. Gampang tesis, ngerjain tesis gampang tenang. Oke, ini udah ya. Saya anggap udah nih selesai nih. Update detailnya udah selesai. Walaupun kayaknya masih berjalan karena 200 file. Kak Aryo, Ini boleh di-save ya nanti lagi. di-share ke email ya? Oh, boleh, Share boleh. dokumen Mendeley. Lumayan dong saya. Oke. Nah, ini saya anggap udah selesai ini ya. Ya. Itu diekspor, di-export lagi tuh. Atau copy as bisa. Ini masih berjalan, nggak apa-apa lah. Di RIS nih. Namanya SAA Mendeley. Dan ya, udah tuh saya simpan lagi. Sekarang kita masuk ke apa namanya? Aduh, post viewer. Saya ambil data lagi, create. Tadi RIS. Saya ambil yang SAA Mendeley RIS. Next, co-occurrence, lengkap. Saya kurangin. 1 biar kelihatan banyak. Biar bagus. Yes. Yaps. Kelihatan. Jadi Wow. bisa, tapi harus pakai Mendeley dulu. Perantara Mendeley. Benar. Berarti harus pakai Mendeley. Gitu, oke? Boleh. Soalnya Mendeley dulu. punya saya nggak pakai Mendeley. Dia keluarnya itu cuman warna merah, terus nggak banyak, Kak. Yaps. Hmm. Itu karena publish or perish itu metadatanya terbatas gitu. Oh, oke. Berarti link Mendeley-nya ya, Kak? Oh, boleh. Ada kok di Google Mendeley desktop. Tapi saya cek dulu di unduhan saya. Yang penting yang gratis kan. Iya jelas, saya juga selalu berharap yang gratis hidup itu. Karena mahal kalau beli. Pak Arif, coba nanti dibantu download. Ya. Nanti saya cari dulu Mendeley desktop ya. Nggak lupa saya naruh di mana. Udah, Kak. Begitu. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Oh, saya Kelapa 2. Oh, Kelapa 2 ya deket lah. Deket Brimob itu saya tahu. Udah, Kak. Oke, kalau nggak ada nomor HP saya catat Ya. tadi. Nah, ini yang penting. Ya. Dicatat, disebutin, Kak. Oh, udah, oke. Udah saya catat tuh. Oke. Oke, nanti saya kirim Sawapin. Oke, sawapin24@gmail.com. Saya ada di kampus hari Selasa dan hari Rabu untuk semester Oke. sekarang. Berapa, Kak? Hari Selasa saya dari pagi sampai sore ada, hari Rabu ya pagi sampai sore gitu. Saya ikut Kamis 18 Juli saya ikut pelatihan psikometri di UIN Jakarta sama Bu Wara dan Bu Valendra. Di kelas kita itu, Pak. 108 itu. Iya. Oh iya, tapi nggak pernah ketemu kita. Oke. Nanti saya kirimkan datanya ya, Kak Salwa gitu. Baik, Oke, terima itu kasih. saya ya berbagi sedikit, mohon maaf atas banyak kekurangan, tapi saya akan sangat senang kalau misalkan teman-teman serius untuk mendalami itu. Jurnal Sinta itu gampang. Kalau jurnal Sinta saya rasa lebih gampang untuk tembus SLR gitu. Karena di Indonesia belum banyak yang bisa SLR tuh. Belum terlalu banyak.
Yang bisa SLR tuh belum terlalu banyak. Oke, ada lagi? Cukup? Untuk sekarang cukup kan, nanti kalau dia dikerjain pasti agak pusing, nanti kita WA. Oke, dengan senang hati saya akan membantu sebisa saya. Terima kasih banyak ya Kak Aryo. Oke, terima kasih semuanya. Buat teman-teman, semoga sukses selalu. Semester 2, semester 4 bisa lulus kuliah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin leave ya. Ya, sukses Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih.